membuat saya tergerak membawakan sebuah pidato yang bertema aurat adalah satu jalan menuju zina. Zina merupakan satu kata yang tidak asing lagi di telinga kita. Saat Allah menyerukan larangan zina di dalam Al-Quran, Al-Quran menggunakan bahasa yang sangat santun. Ingat tidak? Wala taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati zina. Al-Quran tidak langsung mengatakan, janganlah kamu melakukan zina. Yang jadi persoalannya sekarang adalah, mengapa Al-Quran tidak menyampaikan larangan zina secara to the point? Mengapa yang dilarang itu mendekati zina, bukannya melakukan zina? Apa dengan demikian? Berarti zina itu boleh? Tentu saja ada dua jawaban atas pertanyaan tersebut. Jawaban yang pertama, larangan tersebut menjelaskan bahawa mendekati zina saja tidak boleh, apalagi sampai-sampai kita melakukan zina yang derajatnya lebih besar. Sedangkan pengertian yang kedua yaitu ayat tersebut menjelaskan bahawa menghindari zina tak kalah sulitnya dengan menghindari tindak zina itu sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada banyak sekali tindakan-tindakan yang berpotensi besar menjerumuskan manusia ke lembah perzinaan. Salah satunya itu dengan kita mempertontonkan aurat. Memang satu sisi aurat merupakan sebuah celah dan aib, tapi di sisi lain aurat merupakan sebuah pemandangan yang cukup indah, yang dengan pemandangan tersebut menjadi sumber timbulnya syahwat dan gairah. Atas dasar inilah Islam menyerukan kewajiban kita umat Islam untuk menutup aurat, terlebih-lebih bagi kita kaum wanita. Mengapa demikian? Mengapa di saat masalah menutup aurat selalu saja kita wanita yang menjadi titik penekanannya? Jawabannya adalah, Nabi pernah bersabda, Ya Asma, innal mar'ata idza balaghatil mahidi lam yasluh ayyura minha illa hadha wa hadha. Apa kata Nabi? Wahai Asma, sesungguhnya wanita jika dia sudah balik, maka hendaknya dia tidak menampakkan anggota badannya, terkecuali kata Nabi ini dan ini. Nabi ketika itu mengisyarat kepada telapak tangan dan wajah. Hanya dua itulah yang bisa kita nampakkan, yang lainnya wajib kita sembunyikan. Allah juga pernah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna bi absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Sadaqallahul azim. Wa qul lil mu'minati, katakanlah kepada wanita-wanita beriman, hendaknya mereka menjaga pandangannya, memelihara kehormatannya, dan janganlah mereka menampakkan auratnya terkecuali yang biasa terlihat daripadanya, dan hendaklah mereka menutup seluruh tubuhnya. Atas dasar inilah Islam mewajibkan kita untuk menutup aurat. Hadirin yang dirahmati Allah, adalah satu kenyataan di zaman sekarang banyak sekali wanita-wanita yang mempertontonkan auratnya. Banyak sekali wanita-wanita yang kurang peduli terhadap auratnya sendiri. Bahkan banyak pula wanita yang bangga apabila disebut sebagai wanita yang seksi. Padahal harus kita sadari bahawa ketika kita sengaja mempertontonkan aurat kita kepada khalayak umum, sengaja membiarkan mata-mata orang lain menikmati tubuh kita, sama saja kita telah menjual harga diri kita, kita telah menjual mutiara mahkota kita. Takbir! Dengan kita mempertontonkan aurat, kita harus siap menerima 3 fitnah sekaligus.
Fitnah yang pertama, kita akan kehilangan harga diri kita sebagai wanita. Saya teringat dengan sebuah pepatah, saat kumbang melihat sebuah bunga yang menggairahkan, pasti kumbang tersebut tergoda untuk mencicipi bunga tersebut. Begitu juga dengan kita wanita. Yang harus kita camkan adalah, secantik-cantik apakah kita, sehebat apakah kita, sekaya apakah kita, di saat kita sudah mempertontonkan aurat kita kepada orang lain, sama saja nama kita sederet dengan nama wanita murahan ataupun lantai. Fitnah yang timbul yang kedua, timbulnya kemaksiatan yang akhirnya memicu terjadinya tindak kejahatan. Lihatlah saudara-saudara, banyak sekali situs-situs media yang menyebarkan berita-berita tentang pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan lain sebagainya. Disebabkan apa? Disebabkan wanita tersebut menampakkan auratnya hingga menimbulkan syahwat laki-laki. Dan akhirnya apa? Terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Padahal Allah pernah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il muslimin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zaina. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai para nabi, katakanlah kepada istri-istri engkau, anak perempuan engkau, istri-istri orang muslim, hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenali dan tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah saja sudah menjamin, dengan kita berpakaian serba tertutup, kita akan jarang diganggu. Otomatis kita akan jarang terjadinya kejahatan. Fitnah yang timbul yang ketiga dengan sebab kita mempertontonkan aurat, yaitu kita harus siap menerima siksa Allah yang sangat pedih di hari esok. Wanita yang suka membuka aurat, suka bersolek, pergi tanpa muhrim, bahkan bercampur baur dengan lelaki yang bukan muhrimnya, padahal tidak ada sesuatu yang diperbolehkan syar'i, maka wanita tersebut jelas bukanlah hasil didikan Al-Quran dan Islam. Dengan demikian, wanita tersebut sudah mengganti rasa malunya dan taat kepada Allah dengan rasa tidak tahu malu dan kemaksiatan dan berbagai perbuatan keji. Nauzubillah. Dengan demikian, wanita tersebut sudah membantu terrealisasinya keinginan musuh Allah untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini. Saat kita sudah berposisi sebagai pembantu musuh Allah untuk berbuat kerusakan, maka posisi kita sama dengan syaitan. Di mana tempat yang pantas? Tentu di neraka jahanam. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis. Apa kata Nabi? Saya dua golongan yang belum pernah saya melihatnya. Golongan penduduk neraka. Golongan yang pertama yaitu kaum-kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, yang dengan cambuk tersebut mereka memukul manusia. Golongan yang kedua, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok ketika berjalan, lagi tidak mentaati Allah. Kepala mereka seperti punuk unta dan leher mereka seperti panjang dan miring. Kata Nabi, mereka tidak akan pernah masuk surga dan tidak pula akan mencium bau surga. Padahal kata Nabi, bau surga sudah bisa tercium dari jarak seperti ini dan seperti ini. Saya mau bertanya kepada kawan-kawan kaum wanita, kira-kira kalian lebih senang dibilang wanita disegani ataupun wanita yang diminati? Bagus sekali. Wanita disegani biasanya yang berpakaian tertutup, dan wanita yang berpakaian terbuka otomatis banyak yang minati. Ibaratnya
kita contohkan dengan 2 buah permen. Yang pertama kita buka dan kedua kita biarkan tertutup. Kita letakkan dua-dua permen tersebut di ruang terbuka. Lihatlah beberapa menit kemudian. Pasti permen yang terbuka tersebut sudah dikerumuni banyak semut. Benar tidak? Jelas di situ bahwa yang terbuka merupakan banyak yang merupakan sebuah realita. Di mana-mana banyak kaum wanita. Di masjid banyak kaum wanita. Di pengajian-pengajian banyak kaum wanita. Bahkan di berbagai kegiatan keagamaan lainnya pasti banyak wanita. Tapi yang anehnya, mengapa di esok hari di neraka juga banyak wanita? Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Dan salah satu faktornya yaitu dengan kita mempertontonkan aurat. Di sini tidak dibicarakan yang membuka aurat saja. Yang memakai pakaian ketat pun sama. Memakai pakaian ketat sama saja juga kita mempertontonkan aurat. Memang di dalam solat diperbolehkan memakai pakaian ketat, tapi di luar salat haram kita memakai pakaian ketat. Maka yang masih berpakaian ketat ataupun yang masih membuka aurat, sekaranglah waktunya. Let's be shame guys. Kita gak harus gini-gini terus. Kita harus berubah. Memang kita merupakan tolak ukur bagi suatu bangsa. Kita merupakan tolak ukur bagi sebuah negeri. Setinggi itu martabat kita kaum wanita. Apa kita mau meruntuhkannya sendiri? Kita merupakan mahakarya penciptaan terindah. Maka jangan pernah sia-siakan itu. Jadi dapat kita simpulkan dari carahan singkat saya pada malam hari ini yaitu wajib bagi kita umat Islam untuk menutup aurat. Bagi yang sudah menutup, hendaklah anda menjadi pengingat bagi yang lupa dan pengajar bagi yang belum tahu. Dan karena dengan kita menutup aurat, kita akan mendapatkan banyak sekali faedah. Di antaranya kita akan terbebas dari 3 fitnah sekaligus. Sekian dari saya. Lebih dan kurang dan lebih saya mohon maaf. Undur maqala wala tandur mangkala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.